Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-qawi sultan al-wadih al-burhan. Ta'ala majduhu al-mabsutu fil wujudi karamu wa ihsan. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyu min khalqihi wa habibuh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus jamaah Majelis Zakir, para jamaah semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan, dibanyakkan, diberkahkan dalam rezekinya, dan dijaga anak dan keluarganya semua, istrinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mobil khusus juga keluarga besar dari Bang Haji Ramayuli. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua para jamaah senantiasa dalam kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat untuk hidup, untuk bisa nafas, untuk bisa silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang orang kalau mau nafas aja kudu nyari oksigen dulu, banyak banget. Ya. Pada berebutan oksigen, tabungnya dicari-cari, oksigennya ditungguin. Ya. Sekarang yang jual oksigen yang tabung yang kecil itu sama trolinya itu sekitar 3 jutaan. Ya, 3 jutaan. Itu baru sekecil itu, ya. Belum nanti kalau habis beli oksigennya berapa, nungguinnya berapa lama. Ya, apalagi kalau harus masuk rumah sakit. Orang yang corona bisa ngabisin sampai 50 juta, 60 juta, ya. Supaya apa? Supaya dia bisa sembuh dari Covid itu. Ya. Bisa sampai jual tanah, jual rumah. Ya, itu buat ya supaya bisa bernafas doang. Ya, subhanallah. Jadi banyak saudara-saudara kita yang saat ini mungkin masih dalam sakitnya. Ya, tadi juga di grup itu suaminya Ibu Zida, ya, yang mudah-mudahan yang diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberi kesembuhan, kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Maman juga sakit. Ya, Bang Maman, semua para jamaah semua kita niatkan ya dengan keberkahan surah Al-Fatihah kita bacakan di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan ya Allah turunkan rahmatnya buat kita. Amin. Allah turunkan asy-syifa, ya, kesembuhannya buat kita semua, dan Allah jaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang terus bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya. Kemarin saya ngantri di PMI itu Keramat, nungguin darah, mau donor darah. Ya, donor darah. Ada yang butuh darah golongan apa tuh? Golongan AB, ya, AB. Pada waktu itu saya belum tahu golongan saya apa. Tapi saya ya udah kita bantu, ya, kita nungguin ya dari jam 2
sampai beduk maghrib, ya, sampai beduk maghrib baru kita masuk, baru itu baru diperiksa doang golongan darahnya apa. Ternyata golongan darah saya B, jadi katanya nggak bisa. Ya, jadi sekarang harus AB, harus A. Kalau dulu kan kalau kita belajar katanya bisa terima, kemudian banyak yang bisa terima dari jenis darah yang berbeda. Tapi kalau sekarang nggak bisa. Ya, banyak ya yang nyari darah ketika itu ngobrol sama tukang gojek, ya. Dia istrinya pendarahan, ya, mau hamil, dia harus nyari darah sampai 4 kantong. Ya, dia bawa 4 orang, ternyata semuanya nggak bisa ngedonor. Ya, ada yang darahnya berbeda, kemudian ada yang katanya darah tinggi atau apa gitu ketika diperiksa. Jadi nggak boleh untuk donor. Akhirnya malamnya dia bawa, siangnya dia bawa lagi tuh, ngobrol sama kita. Jadi artinya apa? Subhanallah, ya. Sekarang PMI ini memang lagi butuh darah. Jadi nggak ada stok darah. Jadi kalau orang di rumah sakit saudara kita butuh darah, kita kudu nyari darah sendiri. Kita kudu nyari orang buat ngedonor darah. Jadi subhanallah, nikmat kesehatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Yang mudah-mudahan tadi kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, pandai beribadah, ya. Kita senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, panjang umur, sehat, ya, dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadinya mudah-mudahan, ya, kesehatan ini, umur panjang yang Allah berikan ini kita berikan untuk kegiatan, untuk amal ibadah yang terbaik. Ya, apalagi timbang jalan ke majelis ilmu. Kadang kita jalan ke pasar aja kita ladenin, ya. Mau ke Ancol, ya, mau kemana lagi bu? Mau ke Monas, mau ke Ragunan kita ladenin. Tapi terkadang, ya, kita jalan ke taman surga ini yang Allah berikan di dunia, ya, kita masih rada males, ya, masih ogah-ogahan. Ya, padahal Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan, ya, kita sadar jadi hamba bahwasanya Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa buat kita, sehingga kita bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan sebaik-baiknya, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita akan teruskan kajian kita al-hadis at-tasi' asyar, yaitu hadis yang ke-19, ya Bu. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai ke hadis yang 19 dari kitab Arba'in lil Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Ya, kemarin sudah kita bahas, ya, hadis ke-18 itu tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, kapanpun dan dimanapun, kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingat kepada Allah, kita senantiasa menjaga, ya, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengikuti segala perbuatan, ya, keburukan kita, kemaksiatan kita dengan kebaikan, ya, dengan amal ibadah, amal soleh yang terbaik. Ya, kemudian kita juga berbuat baik dengan seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya ke-19 ini berbicara tentang aunullahi ta'ala, yaitu tolongan, ya, pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, wa hifzuhu, dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, wa nasruhu wa ta'yiduhu, dan bagaimana Allah senantiasa mengiringi kita, mendampingi kita. Ini subhanallah. Ya. Biasanya kita kalau didampingi sama orang-orang yang kita cintai, hidup kita rada tenangan dikit. Betul nggak Bu? Ibu cie-cie aja. Ya nggak? Ibu kalau keluar rumah, ya, biasanya takut tapi didampingin sama suami. Kira-kira takutnya masih ada? Nggak ada, ya. Anak keluar rumah yang tadinya takut, tapi kita dampingin, ayahnya, ibunya ikut dampingin, dia nggak takut lagi.
Disinilah Allah Subhanahu wa taala, ya, ternyata Allah juga mendampingi kita. Buat siapa? Buat orang-orang yang senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca hadisnya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas Ibni Abbas radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wassalam yawman faqala ya gulamu inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujaha idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billahi wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Alhamdulillah. Itu di bawahnya ada riwayat yang lain ya? Yang kecil itu ada ya? Ya, itu di hadis yang lain yang kita baca juga. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi shiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabra wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau di rumah kita baca nggak, Bu? Kalau di rumah kita baca hadis nggak, Bu? Ya, di sini doang. Iya, alhamdulillah. Al-Quran dibaca nggak, Bu? Baca ya, alhamdulillah. Al-Quran baca, hadis biasanya jarang atau bahkan nggak pernah kita baca. Tapi alhamdulillah minimal ya, seminggu sekali kita hadir di sini di majelis zakir
Ya, kita baca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti lisan kita bilang sama Allah, ya Allah, ya setiap minggu, setiap malam Jumat, setiap malam Kamis saya pernah ngaji baca hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ibu pernah ngerasain di padang Arafah, ya, kemudian tawaf di Ka'bah, itu orang berjubel kalau sebelum corona, ya. Ya, subhanallah, itu orang dari mana aja, ya, orang kayak gimana aja itu ada di situ. Begitulah nanti kita di padang mahsyar, di hari kebangkitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana semuanya kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri. Makanya tadi minimal ya hadis-hadis yang kita baca setiap malam Jumat, setiap malam Kamis ini, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi syafaat di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita kaji, ya, kita pahami, kemudian mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abul Abbas, ya, namanya Abul Abbas, ya, nama aslinya, panggilannya dia Abul Abbas, nama aslinya Abdullah ibni Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Jadi namanya Abdullah, nama ayahnya Abbas, jadi Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, kita sering dengar Ibnu Abbas. Jadi kalau dalam hadis yang biasa dibawa itu adalah nama ayahnya, ya. Jadi kalau ada orang-orang soleh yang disebutkan itu biasanya nama ayahnya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ya, kemudian Ibnu Mas'ud, ya. Kenapa? Jadi para ulama hadis ingin mengatakan bahwasanya ketika ada orang yang soleh, ketika ada anak yang soleh, bukan serta-merta karena anaknya sendiri, tapi karena ada orang di belakangnya yang ngajarin itu anak, ya. Ketika ada anak yang soleh, bukan karena kepintaran anaknya, bukan karena kerajinan anaknya, tapi karena ada doa-doa orang tuanya, ya. Tapi ada, ya, pendidikan dari orang tuanya yang luar biasa. Makanya banyak dikatakan dalam hadis Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar yang disebutkan adalah nama ayahnya. Karena apa? Pendidikan dari orang tua yang luar biasa, ya. Bahkan Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Yang seperti tadi kita baca ketika awal kajian, Allahumma faqihna, ya Allah, ya, berikanlah pemahaman kepada kami semua, ya, kecerdasan, ya, dalam memahami agama, ya. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil, ya, dan ajarkan kami semua tentang pemahaman dalam Al-Qur'an. Nah, itu doanya Rasulullah kepada Abdullah ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya, ya Allah, berikanlah dia pemahaman dalam agama, kemudian berikanlah dia kecerdasan pemahaman dalam menafsirkan, dalam memahami isi Al-Qur'an. Ya. Jadi subhanallah, doa bisa kita doa untuk anak-anak kita, ya, karena doa orang tua itu luar biasa, ya. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Misalkan buat Ranu, doain Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Buat Hasbi misalkan, atau bapak ibu punya anak semua, doain Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Nanti kita share doanya di grup, ya, doain, ya, mudah-mudahan ini anak jadi anak yang soleh, yang paham dengan agama, kemudian bisa memahami isi Al-Qur'an, memahami isi hadis semuanya, ya. Karena ketika itu memang Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas ini masih kecil, ya, kan Ibnu Abbas ini adalah sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi Abbas ini adalah pamannya Rasul. Jadi Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini adalah sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sepupu tapi memang beda jauh, ya. Ketika Rasulullah sudah mendapatkan risalah kenabian, ya, sudah diutus menjadi nabi, Abdullah bin Abbas ini masih kecil, kira-kira umurnya 5-6 tahun. Dan ketika diberikan wasiat ini,
Ya. Ini adalah wasiat ya dari Rasulullah kepada Ibnu Abbas dan kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Ibnu Abbas di sini bilang kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma. Dulu kata Ibnu Abbas, saya pernah ada di belakangnya Rasul. Ya, saya pernah ada di belakang Rasul. Para ulama hadis menjelaskan ketika itu Rasul lagi naik onta. Ya, lagi ngeboncengin Ibnu Abbas. Ya, makanya beliau bilang dulu saya pernah ada di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abdullah bin Abbas umurnya baru 7 tahun. Ya, kita 7 tahun lagi ngapain tuh? Lagi main gundu, main karet Bu ya. Ya, ini umur 7 tahun sudah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau diberikan wasiat ya oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 7 tahun. Ya, dan lihat wasiatnya luar biasa buat umur bocah 7 tahun. Ya. Faqala Rasulullah mengatakan ya bersabda wasiatnya ya gulam. Makanya di sini panggilnya ya gulam, wahai anak kecil. Ya, kalau gulam itu masih bocah. Ya, kalau sobi masih bayi. Tapi kalau gulam itu udah bocah lah, ya udah bisa diajak bicara. Ya, inni u'allimuka bikalimat. Ya, wahai anak kecil, aku ajarkan kamu, aku berwasiat kepadamu tentang beberapa wasiat atau beberapa kata. Ya, artinya ada wasiat yang ingin disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi menyampaikan kepada Abdullah bin Abbas. Yang pertama wasiatnya adalah ihfazillah ya yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan senantiasa menjaga kita. Ya, kemudian yang kedua ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menuntun ya gerak ya arah kita semua akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolong, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima ini adalah wasiat tentang takdir. Ya, wa'lam. Ketahuilah annal ummah law ijtamat ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katahu Allahu lak. Yang kelima kata Rasul, ya ketahuilah kalau ada seseorang atau sekelompok orang ya atau suatu masyarakat yang ingin memberikan manfaat untuk atau memberikan pertolongan buat kamu, ya memberikan pertolongan, memberikan sesuatu manfaat buat kamu, kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak akan pernah terjadi. Itu yang kelima. Yang keenam, ya, wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik, ya. Yang keenam, kalau ada sekelompok orang, ada orang, ya, atau sekelompok orang atau masyarakat yang ingin ya memberikan mudarat untuk atau memberikan suatu kecelakaan, ya mencelakai kamu, memberikan suatu mudarat, ya bahaya buat kita, bunuh kita atau melukai kita, tapi kalau Allah belum berkehendak maka tidak akan pernah terjadi. Tadi, jadi wasiat yang kelima dan keenam ini adalah masalah takdir. Jadi ketika ada satu orang atau beberapa orang atau bahkan masyarakat ingin memberikan manfaat buat kita, ingin memberikan bantuan buat kita, kalau Allah belum berkehendak, Allah tidak menetapkan maka tidak akan pernah terjadi. Begitu juga selanjutnya. Keenam, kalau ada seorang atau beberapa orang atau sekelompok masyarakat yang ingin melukai kita, membunuh kita, ya ingin menzalimi kita, kalau Allah tidak berkehendak, Allah belum ya menetapkan hal tersebut terjadi, maka tidak akan pernah terjadi. Artinya apa? Kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini riwayat yang satu, ada riwayat yang lain lagi, ya maknanya hampir sama, ya wasiatnya hampir sama. Tadi yang kita baca di akhir itu, ya ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapati Allah ada bersama kita. Ya,
Ketika kita menjaga Allah, maka kita akan melihat, akan merasakan bahwasanya Allah berada bersama kita, ada di depan kita. Ya. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddah. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang kita. Maka senantiasa nanti ketika dalam keadaan sempit, Allah akan senantiasa ingat dengan kita. Ya, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ya. Ini sama tentang takdir juga. Ya, bahwasanya setiap apa yang ingin melukaimu, ya, ingin menzolimi kita semua, kalau Allah belum berkehendak, maka tidak akan pernah terjadi. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya bersama pertolongan itu ada yang namanya kesabaran. Artinya ada sabar, kemudian ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annal farja ma'al karb. Ya, ketahuilah bahwasanya ketika ada kesulitan maka di sana ada kemudahan. Makanya di hadis di riwayat yang lain, di akhir hadisnya dijelaskan wa anna ma'al usri yusra. Bahwasanya ya, ketika ada kesusahan maka di sana ada kemudahan yang Allah berikan buat kita. Ya, subhanallah. Jadi wasiat yang Rasulullah berikan buat Ibnu Abbas dan kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa menjaga kita. Ya, dan jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senantiasa menuntun gerak langkah kita. Ya, bahwasanya ketika kita menjaga Allah, ya, dengan menjaga perintahnya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, kita patuh dan tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Makanya tadi dijelaskan kita dekat, kita ingat dengan Allah dalam keadaan lapang kita, dalam bahagia kita, ya, dalam keadaan suka kita. Maka ketika dalam keadaan sempit, ya, dalam keadaan susah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kita, ingat dengan kita, ya. Makanya bagaimana Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, ya, karena saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dibimbing langsung oleh Allah. Ya, ketika dikejar Fir'aun, kemana larinya Nabi Musa, Bu? Ya, ke laut. Kenapa larinya ke laut? Ya, orang kalau lari ke laut, ya, ujung-ujungnya ketemunya tepi laut. Ketika sudah ada laut di depan, dia nggak bisa nyebrang, ya, dia nggak bisa ngumpet. Ya, kalau dikejar, ya, kalau kita dikejar-kejar orang, kita larinya ke laut. Ya, kalau sudah ada di tepi, mau nggak mau kita kudu berenang. Itu juga kalau bisa berenang. Ya. Kalau nggak bisa berenang gimana? Ya, logikanya begitu. Ya. Orang kalau lari ke laut, dia pasti akan menghadapi laut. Ya. Biasanya manusia kalau dikejar sama orang, dia bakal nyari tempat buat bersembunyi. Kalau di laut kita nggak bisa bersembunyi. Coba ibu dikejar ke Ancol, mau ngumpet di mana coba? Di villa. Di villa. Iya. Ada villa. Iya. Villa. Itu enak, ya. Lautnya udah banyak villanya, ya. Udah banyak tendanya, bisa ngumpet. Oh, udah gurun pasir lah. Ya, gurun pasir. Ketika dikejar sama Fir'aun, larinya ke laut. Kenapa larinya misalkan nggak ke bebatuan, ke hutan yang bisa ngumpet? Logikanya kan seperti itu kita manusia. Kalau dikejar orang, kalau kita dicari orang, ya, kalau kita dicari sama orang yang hutangnya, biasanya kita ngumpet. Ya, ada orang mau lagi utang sama kita ngumpet. Ya, kita nyari bagaimana supaya kita, ya, bisa ngumpet. Logikanya seperti itu. Jadi seharusnya kita, ya, kalau lihat Nabi Musa ceritanya, kudunya Nabi Musa ini larinya ke hutan atau ke bebatuan yang bisa ngumpet. Ngapain larinya ke laut? Ternyata memang sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah ada di tepi laut, Nabi Musa nggak sombong, tenang. Ya, saya ini utusan Allah. Ya, gampang ini mah enggak.
Nabi Musa nggak seperti itu. Ya, ketika menghadapi hal seperti itu, situasi yang sebegitu gentingnya, Nabi Musa tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa nggak sombong walaupun beliau adalah utusan Allah. Nabi Musa nggak sombong. Ya, Nabi Musa nggak bilang tenang, saya ini utusan Allah, kalian tenang, kita bisa bahkan ngelewatin ini. Enggak. Nabi Musa tetap minta pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tetap merendahkan dirinya. Ya. Nabi Musa tetap ingat bahwasanya beliau hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau memang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau memang adalah utusan Allah. Lihat bagaimana akhlaknya para nabi dan rasul, enggak pernah sombong walaupun mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap ya, beliau tetap tunduk dan patuh minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini adalah udah dibimbing sama Allah, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi Nabi Musa senantiasa menjaga Allah, ya. Beda dengan yang namanya Fir'aun, ya. Fir'aun baru ingat kepada Allah ketika sakaratul maut, ya, udah mau habis tuh, udah di kerongkongan, ya. Yang pernah kita bahas bahwasanya innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Bahwasanya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama napasnya belum nyampe kerongkongan. Jadi kalau udah nyampe kerongkongan, udah inget, ya, kita inget nih bakal habis diri kita baru taubat gitu, nggak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Fir'aun udah nyampe di kerongkongan baru, ya, mengakui, ya, Allah, ya, sebagai Tuhannya. Ya, dia bilang bahwa saya beriman dengan Tuhannya Nabi Musa. Saking sombongnya Fir'aun, dia nggak menyebutkan Allah. Dia menyebutkan saya beriman dengan Tuhannya Nabi Musa. Ya, itu masih sombong juga, karena lisannya nggak mau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menyebutkan saya beriman dengan Tuhannya Nabi Musa. Masih sombong. Ya. Jadi ketika dalam keadaan seperti itu, ya, Allah nggak nolong dia, ya, karena dalam hidupnya dia suka lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jaga Allah Subhanahu wa taala di mana saja, kapan saja, ya, maka kita senantiasa, ya, dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala, diarahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beda rasanya ibu-ibu misalkan kalau suka jaga yang namanya duha, ya, jaga yang namanya tahajud, itu beda rasanya, ya. Kalau ada masalah, kalau ada sesuatu hal yang memang kita bingung, itu biasanya Allah kasih petunjuk, ya. Allah arahkan kita, Allah bimbing kita biasanya. Kalau kita senantiasa jaga amalan-amalan kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, karena memang jelas jaga Allah, maka Allah senantiasa menjaga kita. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan mintanya sama selain Allah Subhanahu wa taala, selain makhluk, ya. Kita minta sama Bang Haji Rama, ya, Bang Haji Rama kadang-kadang nggak punya duit juga. Ya. Kita minta, ya, sama pejabat, ya, pejabat juga nanti bakalan turun, ya. Kita minta sama pengusaha, ya, kadang ada bangkrutnya, ya. Jadi kepada siapa kita minta? Kita minta sama yang menguasai semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Kalau ada masalah, kalau ada sesuatu yang kita inginkan, minta sama Allah, kita yakin. Jadi kalau doa itu kudu yakin doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah perintahkan kita buat mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong juga minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau minta sesuatu, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan doanya minta kepada kuburan, ya, minta kepada apa? Minta kepada matahari, ya, batu ataupun yang lainnya. Ya.
Kemudian kalau kita minta pertolongan, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada masalah ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan nulisnya di status WhatsApp. Ya. Ada nggak Bu yang masih begitu? Hah? Ada nggak? Gunanya apa Bu? Nulis masalah kita di status WhatsApp, ada gunanya nggak? Biar kesindir orangnya. Biar orangnya yang punya masalah sama kita biar baca. Udah ke status Apa maksudnya? Jadi nggak usah, ya, nggak usah kita umbar-umbar masalah kita di WhatsApp, apalagi masalah rumah tangga kita, ya, nggak usah. Ya cukup kita aja sama suami sama istri yang tahu, ya, masalah rumah tangga kita nggak usah kita update status, ya, di WhatsApp kita nggak usah, ya. Kalau kita mau ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nggak ada gunanya kita update masalah kita di status WhatsApp kita. Ya, orang hanya tahu masalah kita, hanya ngebaca dan hanya sedikit yang mau bantuin masalah kita. Apalagi kalau masalahnya sudah masalah internal antara suami istri. Banyak orang ya yang ya istilahnya nggak mau ikut campur lah. Yang paling kalau tahu juga ngasih saran sedikit-sedikit, ya. Jadi subhanallah, ya, segala masalah apapun kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bangun ya di sepertiga malam, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di saat orang-orang pada tertidur kita bangun, kita ingat, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian ya kita minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya wa'lam annal ummah, ya, tadi bahwasanya ketika ada ya seorang ya ataupun sekelompok orang yang ingin melukai kita, ya, atau memberikan bantuan manfaat buat kita, kalau belum atas izin Allah Subhanahu wa taala belum tidak akan pernah terjadi. Ya tadi makanya kita senantiasa ya menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya takdir yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah, ya. Yang tidak bisa dirubah namanya takdir mubrom. Ya. Kelamin kita, ya, umur kita itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa dirubah. Ya, tapi ada yang bisa dirubah dengan ikhtiar kita, dengan doa-doa kita. Makanya doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ya, apalagi doanya dari orang tua. Ibu kalau lagi marah sama anaknya, ya sumpahinnya doa. Ya, kalau lagi marah sama anaknya nih, ya mudah-mudahan besok lutong jadi penghafal Al-Qur'an. Ya, atau jadi imam Masjidil Haram misalnya. Ya, jadi marahnya yang keluar dari lisan ibu adalah doa yang baik-baik, ya, doa buat anak kita. Nggak apa-apa marahnya, yang penting adalah marah untuk mendidik. Dan ketika kita lagi emosi, ya, yang keluar dari lisan kita adalah doa. Ya, kalau ibu kenal yang namanya Abdurrahman Sudes, bukan Abdurrahman Rojali, tapi Abdurrahman Sudes, kenal nggak Bu? Kenal. Kenal nggak? Teman kuliah kan? Emang udah kenalan? Mencingin. Ya, Abdurrahman Sudes, ya. Abdurrahman Sudes itu waktu kecil, ya. Jadi ibunya lagi nyediain makanan. Ada tamu mau main, lagi bikin makanan. Ibunya nyediain makanan, nyiapin makanan, bikin makanan. Tiba-tiba ini Abdurrahman Sudes naburin pasir di makanan tersebut. Ibu gimana, Bu? Udah belajar. Udah apa aja disebut ya. Subhanallah. Ya. Ibu lagi bikin makanan, apalagi ini makanan kira-kira yang belum pernah ibu bikin. Capek itu repot sambil ngeliat di YouTube. Aduh, sampai belajar di YouTube. Sambil ngeliat di YouTube sambil ngeracik. Gerecokin marah-marah pasti.
dari pagi sampai sore belum rapi. Tiba-tiba anak pulang ngancurin makanan tuh. Ya dia taburin pasir atau tanah di atas makanan itu. Jatuh lagi. Kira-kira ibu gimana bu? Hah? Kalau bahasa Medannya merepet-repet. Iya. Kebanyakan emosinya sama anaknya. Ya sama saya juga masih banyak emosi saya sama anak. Tapi bagaimana kita bisa kendalikan lisan kita ya karena lisan doa dari ibu itu sungguh luar biasa. Ya. Jadi jangan sampai lisan kita itu yang nyebutin nama-nama yang ada di Ragunan lah. Ya kebun binatang jangan sampai keluar dari lisan kita. Makanya disumpahin mama saya tuh. Jadi orang kaya. Kaya lu, Oh, bener Masya lu. Allah. Jadi orang pinter lu. Orang kaya apa nih? Kaya lu, orang kaya lu. Lagi keselnya dulu. Aduh, jadi Iya, subhanallah. Dua orang tua tuh ya. Iya. Marahnya orang tua ya yang Keselnya keluar tuh. dari lisan orang tua karena dicatat sama malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Saking keselnya. Ya. Makanya tadi doa ini bisa merubah takdir kita, takdir yang bisa dirubah ya. Ya misalkan kita jadi seorang yang rada-rada kurang ngerti gitu, paham ya. Ada anak kita misalkan yang yang pemahamannya rendah. Ya, tapi itu bisa dirubah ya. Kita ajarin, kita lesin ya. Kita intensif belajarnya ya. Kemudian kita bantu doa. Sabar. Ya, insya Allah kita sabar, kita bantu doa, itu bisa ya. Jadi orang-orang yang luar biasa ya. Itu bisa dirubah yang seperti itu. Ya. Anak-anak yang tadi misalkan ya pendidikan agamanya kurang, kemudian kita tambahin agamanya, kita suruh hafal Al-Quran, kita datengin gurunya ya, kita bimbing ya, kita suruh ajarin itu gurunya bagaimana menghafal Al-Quran, belajar baca Al-Quran ya, itu bisa merubah itu semua. Yang penting tadi ada ikhtiar, sabar kita, kemudian ikhtiar kita dan tawakal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita minta yang terbaik. Makanya kita nggak pernah tahu takdir kita baik atau buruk. Ibu ada nggak bu yang tahu takdirnya baik atau buruk? Ada nggak? Nggak ada. Ya kebanyakan kita nyari-nyari alasan dengan takdir. Hidup gua udah begini aja. Ya hidup gua begini-begini aja. Ya mungkin udah ditakdirin sama Allah gua jadi orang miskin. Ya mungkin ditakdirin sama Allah gua jadi orang yang nggak punya kerjaan. Ya percuma gue nyari, mungkin takdir gue udah begini ya, padahal kita nggak pernah tahu takdir kita ya baik atau buruk. Kita nggak pernah tahu. Makanya jangan sekali-kali menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jangan gara-gara takdir kita punya alasan ini udah takdir Allah ya. Kenapa kok hidupnya masih gini-gini aja, udah takdir Allah ya. Kenapa kok nggak ada pekerjaan, udah takdir Allah ya. Padahal putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu min rahillah. Kita nggak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang tadinya nggak bisa apa-apa, kemudian dia belajar, dia tekunin menjadi orang yang luar biasa. Dan ternyata orang-orang besar itu ya tadinya memang nggak bisa apa-apa. Ya karena kegagalan, ya karena sesuatu yang memang di luar dugaan ya, di luar keinginan dia, misalkan yang tadinya semestinya dalam ukuran dia jadi orang sukses, dia bisa melewati ini semua, kemudian dia gagal. Nah itu bisa menjadi pelajaran buat kita sehingga bisa menjadi orang-orang yang luar biasa ya ke depannya. Kita bisa menjadi atau menggapai ya sesuatu yang lebih baik. Nah tadi ya semuanya dengan usaha, dengan kesabaran dan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi jangan dikira semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sehingga kita tinggal terima jadi doang ya. Kita nggak mau usaha, kita nggak mau kerja dengan alasan bahwasanya semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, padahal semuanya itu bisa dirubah ya dengan ikhtiar kita ya, dengan dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi wasiat-wasiat yang luar biasa dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sudah Isa. Jadi mudah-mudahan kajian kita malam hari ini bisa bermanfaat ya.
Masya Allah. bisa menjadi motivasi buat diri saya dan para jamaah semua. Kita dengarkan azan, mungkin setelah azan ada yang mau ditanyakan silahkan.